Pan sudah siap. Upacara bendera hari Senin, tanggal 16 Juni tahun 2025 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Upacara siap dimulai, mengatur melapor kepada pembina upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Laporan. Lapor upacara bendera di sini tanggal 16 Juni tahun 2025. Siap, dilaksanakan. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terus, langkah maju, jalan. Kawan, kiri. Jalan.
Jalan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri
kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam susunan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks janji siswa dituliskan oleh seluruh siswa. Janji siswa. 1. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Abdi terhadap tanah air dan bangsa. Setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Adab terhadap orang tua. Hormat terhadap guru. Serta menjunjung tinggi derajat dan martabat sekolah. 3. Belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal masa depan bangsa. 4. Berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan. 5. Menjadi warga masyarakat yang baik dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab. Amanat pembina upacara pasukan istirahatkan. Untuk amanat istirahat infanteri. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini diwakili para wakil kepala sekolah, karena beliau saat ini insya Allah ada kegiatan di rumahnya. Yang kami hormati Bapak Ibu para Dewan Guru, dan yang kami hormati Pak Kadit Bimas Polsek Ambulu, serta anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri Ambulu yang kami banggakan dan kami cintai.
pertama dan yang paling utama, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita sampai pagi hari ini masih selalu mendapat nikmat dari Allah, yaitu nikmat sehat, sehingga kita bersama-sama hadir di halaman SMA Negeri Ambulu ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat beserta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan nanti kita di yaumil akhir diakui sebagai umatnya dan selalu mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kami mendapat tugas sebagai pembina upacara dari Satbinmas Polres Jember, yang sebenarnya hadir langsung di halaman ini Bapak Kasatbinmas, Bapak AKP Agus Yudi. Namun beliau saat ini ada kegiatan juga upacara dan pimpinan di Polres Jember dengan para pejabat utama dan para kapolsek, sehingga beliau memerintahkan kami untuk hadir di SMA Ambulu ini. Pada kesempatan ini, bahwa kegiatan ini sudah terjadwal dari cabang dinas pendidikan, ya. Kalau tidak keliru ini jadwal nanti saya sampai tanggal 16 Juli, padahal minggu depan sudah libur, ya. Jadi itu di cancel kalau libur seperti kemarin 2 minggu di cancel dari untuk SMA Cinggawa sama Rambi Puji, ya. Baru tersambung hari ini. Ini merupakan salah satu bentuk kerjasama kami dari Polres Jember, khususnya Satbinmas dengan cabang dinas pendidikan. Karena kami kalau semester ganjil, kami ada kegiatan seperti ini di tingkat SMP. Karena kita juga terjadwal dari dinas pendidikan, baru di semester genap untuk tingkat SMA, SMK. Karena apa? Adik-adik sekalian selaku pelajar, ya, ini bukan hanya tanggung jawab dari Bapak Ibu guru saja selaku pendidik, tapi kami dari institusi kepolisian dan juga mungkin dari instansi terkait punya tanggung jawab untuk kalian. Kenapa? Kalian sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus, ini adalah aset. Aset terutama aset keluarga, aset sekolah, dan juga aset pemerintah. 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, kalian yang akan menentukan nasib daripada bangsa Indonesia ini atau khususnya Kabupaten Jember. Kita yang berdiri di depan ini, Bapak Ibu guru, saya, ya, bahkan saya bulan depan ini sudah pensiun, ya. Bapak Ibu guru mungkin tahun ini juga ada yang pensiun. Kalian yang akan menentukan, yang akan meneruskan. Sehingga kalau pelajarnya mulai saat ini berbuat hal-hal yang kurang baik, ya tinggal lihat aja Indonesia ke depan, khususnya Jember, ya. Tapi kalau mulai sekarang kalian sudah mempunyai rasa kedisiplinan yang tinggi, ya insya Allah Indonesia tetap berdiri. Ya, kita lihat informasi yang sekarang, ya, ada beberapa pulau yang sudah menjadi masalah. Ya. Ini kalau kita tidak mempunyai rasa persatuan dan kesatuan, hancur kita. Ya. Kita ini negara yang mempunyai beberapa pulau, mempunyai beberapa suku, ya. Kalau kita hanya mempunyai sifat arogansi, ya nanti seperti Uni Soviet. Ya, dengar ya, dulu kalau ada negara Uni Soviet,
yang sekarang menjadi negara Rusia, negara Ukraina, sudah menjadi beberapa negara, itu hancur karena ya bangsanya sendiri. Ya. Kita tidak tertutup kemungkinan seperti itu kalau generasi mudanya tidak mau bersatu. Ya. Paham ya? Oleh karena itu, di sini saya menyampaikan apa yang kalian sudah diucapkan dalam janji siswa tadi. Ada berapa itu? 6. 5 ya. Ada 5 janji siswa. Kalian mengucapkan bisa diterapkan? Betul? Betul apa betul? Ya, saya OCE satu persatu. Dari 5 itu saya persingkat menjadi 3. Karena dalam janji siswa itu sudah menjadi patokan, menjadi aturan yang harus kalian taati dalam rangka untuk meningkatkan kedisiplinan. Sekarang saya tanya, apa sih disiplin itu? Ada yang bisa jawab? Apa disiplin? Mana? Kelas 1, kelas 2. Angkat tangan. Apa disiplin? Kamu harus disiplin. Kamu sekolah harus disiplin. Apa disiplin itu? Hah? Kemana jawabannya? Belum saya ojek ini. Apa disiplin? Justin, apa disiplin? Hah? Nah, tepat waktu itu salah satu contoh. Ya. Jadi definisi disiplin itu adalah patuh dan taat kepada suatu aturan. Kalian dibaca tadi itu aturan sudah, tata tertib itu ya. Siapa yang mau mentaati? Hah? Ya kalian. Karena di masing-masing sekolah ada yang namanya tata tertib ya. Saya keliling itu ada yang 6, janji siswanya ada yang 4, ada yang 5 ya. Itu semuanya untuk kalian. Biar kalian disiplin, patuh dan taat kepada aturan. Ya. Oleh karena itu dari 5 itu saya bagi 3. Yang pertama disiplin secara pribadi. Disiplin secara pribadi timbul dari diri kita sendiri. Tidak usah dipaksa orang lain. Ya, di situ tadi sudah diucapkan. Saya tanya, coba yang sholat subuhnya tadi kesiangan, angkat tangan, jujur. Ada? Ya pasti ada lah. Ya, itu disiplin pribadi kita. Karena kita mulai dari umur 7-10 tahun sudah dipaksa untuk yang beragama Islam. Ya. Kalau sudah umur 10 kita wajib dipukul. Itu agama yang memerintahkan. Ya. Kalau kita sudah umur 10 tahun tidak mau sholat, umur 10 wajib dipukul. Kalau dipukul orang tua jangan lapor polisi ya. Itu perintah agama. Ya. Tadi sudah diucapkan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ya salah satu contoh adalah sholat. Ya, itu muncul dari diri kita karena kita sudah dewasa. Ya bolehlah yang cewek-cewek saya sudah tahu. Ya, ada waktu-waktu tertentu yang harus tidak sholat. Tapi yang cowok itu wajib. Boleh kalian tidak sholat kalau sudah disolati. Ya. Coba subuh jam berapa sekarang? Jam 4, jam 5? Ya jam 4 lebih sekian ya subuhnya. Kalau jam 5 sudah mulai bangkok. Ya. Itu adalah disiplin secara pribadi. Ya, contohnya yang kedua tadi juga diucapkan
patuh dan taat kepada kedua orang tua. Itu secara pribadi harus muncul. Tidak usah diperintah siapa, karena kita sebagai anak wajib tunduk patuh kepada orang tua. Kalian jangan bilang kalau diperintah orang tua. Ya. Karena kalian adalah sebagai anaknya. Ya. Bersyukur kita masih ada orang tua. Ya. Kalau sudah tidak ada, nanti kalian baru menyesal. Ya. Kalian harus patuh. Ya. Jangankan kalian, saya walaupun sudah jadi polisi punya pangkat, ya alhamdulillah bapak ibu saya walaupun sudah umurnya lansia, kalau saya pulang kampung sana diperintah apapun saya berangkat. Tidak ada kata-katain saya polisi, saya pangkat. Sudah punya gaji, sudah punya, hilang ini namanya baju. Paham? Ya, jangan kalian hanya disuruh beli LPG aja, malu pak, malu bu. Gak ada kata-kata malu kalau sudah diperintah orang tua. Gak ada kata-kata gengsi. Ya, boleh kalian menolak kalau perintah itu hal yang negatif. Tapi senyampang itu positif, kita wajib hukumnya. Paham ya? Itu adalah salah satu contoh disiplin secara pribadi. Muncul timbul dari diri kita sendiri. Banyak masih contohnya. Ya. Kemudian yang kedua, disiplin secara kelembagaan. Tadi kalian sudah mengucapkan patuh dan taat kepada bapak ibu guru. Ya, kalian selama ada di sekolah ini, ya, tanggung jawab kalian ada di bapak ibu guru. Ya, wajib kalian mematuhi beliau-beliau itu. Tanpa beliau saya dulu tidak seperti sekarang ini. Ya, hanya kalau ada tugas, ada perintah yang itu positif laksanakan. Itu gantinya orang tua kalian. Ya. Makanya kalau kita selesai sholat berdoa, ya, selain kita mohon ampun untuk diri sendiri, orang tua juga bapak ibu guru, itu wajib. Ya. Entah orang tua kita ada, bapak ibu guru kita masih ada, yang meninggal juga kita wajib untuk didoakan. Ini. Jadi kalian di sini punya lembaga namanya SMA Negeri 2 Ambulu. SMA Negeri Ambulu ya, tidak ada nomornya ya. Jadi kalian harus mentaati aturan di lembaga itu. Ya. Tadi sudah dicontohkan oleh Justin, tepat waktu. Ya, itu contohnya kita mau masuk sekolah tepat waktu. Ya, kalau masuknya jam 7, ya paling tidak jam 7 kurang seperempat sudah ada di sekolah. Ya, kalau di sekolah tidak boleh membawa sepeda motor yang tidak punya SIM, ya nggak boleh. Ya, ada yang sudah punya SIM? Nggak ada ya, pasti nggak ada kalau umurnya kalian masih di bawah 17 dan belum punya KTP. Ya. Tapi tidak tahu kalau ada kebijakan di sini bawa sepeda motor, ya, tapi harus dengan ketentuan-ketentuan dipatuhi. Ya. Jadi tolong kalian apa yang sudah menjadi aturan di lembaga ini, kalian yang harus mentaati dan mematuhi. Ya, ini namanya disiplin secara kelembagaan. Jangankan kalian, saya di lembaga kepolisian punya aturan. Kalau saya tidak berangkat ke sini, ya jam 7.30 harus apel di Polres. Ya. Jam 15.30 sore kita apel sore. Itu wajib. Kecuali kita punya tugas luar seperti sekarang ini. Ya. Itu sudah aturan. Jadi di lembaga, di instansi ada namanya aturan. Jadi kalian di sini
harus mentaati aturan di SMA Negeri Ambulu. Paham ya? Yang ketiga yaitu disiplin secara kenegaraan. Siapapun yang merasa warga negara Indonesia itu wajib hukumnya untuk mentaati. Ya. Di dalam upacara ini tadi sudah ada contohnya. Apa kira-kira? Ini aturan negara. Apa kira-kira? Hormat kepada bendera. Ya, ini negara yang mengatur. Karena bendera ini adalah lambang negara. Tidak mungkin warga negara di luar sana akan menghormat bendera kita. Ya kita ini sebagai warga negara Indonesia. Makanya ini sudah betul tiap hari Senin atau setiap hari-hari besar nasional kita memperingati upacara. Ya. Jadi biar kita ini rasa nasionalismenya biar tidak luntur. Ya. Tapi kalau ada sekolah sudah tidak mau ada upacara, ini perlu dipertanyakan. Nah ini sekolahnya di negara mana itu? Ya, berarti tidak pernah ada penghormatan kepada benderanya. Paham ya? Jadi ini contoh daripada disiplin secara kenegaraan. Kemudian berikutnya, ya, karena saya polisi, tentunya ada pesan-pesan yang juga sifatnya ini disiplin secara kenegaraan. Tadi sudah saya singgung, kalian yang membawa sepeda motor, kalau sudah tidak punya SIM itu berarti melanggar aturan negara. Ketemu kan? Ya. Jadi bukan polisi yang disalahkan kalau kalian nanti kena tilang. Ya. Karena kalian sudah melanggar aturan negara. Karena undang-undang lalu lintas itu bukan polisi yang buat. Siapa yang buat kira-kira? Ya? Yang buat negara, yaitu DPR sama pemerintah kita ini sebagai pelaksana di lapangan, ya, yang menegakkan aturan di lapangan. Ya. Di Jember ini di 2024 terkait dengan Laka Lantas ini menjadi juara pertama. Jangan tepuk tangan tapi ya. Jangan usah tepuk tangan karena ini terkait dengan kecelakaan. Ya. Tingginya kecelakaan, Polres Jember juara pertama, korbannya terbanyak. Ya, saya punya catatan. Ya, saya pasti update dengan Laka Lantas setiap bulan. Ya, minta datanya. Di 2024, ya, kejadian Laka Lantas yaitu kurang lebih 1.323 kali, sehingga menjadi juara 1. Ya, dan korbannya kebanyakan pelajar generasi muda. Ya, kemudian korban meninggal dunia sebanyak 330 orang. Ya. Luka ringan, luka berat 6 orang, ya. Luka ringan 1.545 orang. Kemudian kerugian material kalau ini dirupiahkan, ya, kalau disumbangkan ke SMA sini bisa bangun sekian kelas, ya. Ini sebesar 1.621.300.000 rupiah. Ini kerugian materialnya selama setahun, ya. Dan yang sekarang sampai bulan April kemarin, ya, saya Mei masih belum minta, ya. Ini sampai bulan April kejadian yang terjadi sudah mencapai 366 kali, ya, selama 4 bulan. Kemudian meninggal dunia 49 orang, luka berat 23 orang, ini sudah lebih banyak, ya. Kemudian luka ringan 461 orang,
kemudian kerugian material sudah mencapai Rp406.900.000. Ya, ini sehingga kita harus hati-hati dalam berkendaraan, ya, terutama terkait dengan penggunaan helm. Ya, ini yang banyak terjadi sehingga meninggal karena akibat benturan kepala. Oleh karena itu, di sini saya menyampaikan kewajiban kita dalam berkendaraan, ya. Yang pertama harus membawa surat-surat kendaraan. Apa saja surat-surat kendaraan? STNK, kemudian SIM, angkat tangan yang punya SIM. Nggak ada. Nah, berarti sudah melanggar. Kalau PPKB nggak usah dibawa ya, taruh di rumah. Ya. Kemudian menggunakan helm standar. Ya. Kendaraan harus sesuai dengan spek, dengan aturan. Knalpot tidak boleh yang brom. Spion harus dipakai. Ya. Kemudian harus menghargai kendaraan lain. Ini sekarang yang banyak terjadi. Ya. Banyak para pengendara yang kurang menghargai kendaraan lain. Terutama pada kegiatan mungkin ada ambulan lewat yang sudah emergensi, ya. Kemudian ada pengawalan di situ. Ya, kalau dulu kita sebagai warga masyarakat, ya, saya sebelum jadi polisi, kalau saya punya SIM itu setelah kelas 3 semester 2. Ya. Jadi kalau ada ambulan atau pengawalan polisi, pasti kalau dulu minggir, ya, memberi kesempatan untuk mendahului. Tapi sekarang enggak kelihatannya. Ada pengawalan, ada ambulan, malah balapan di depan malah. Ini sudah salah. Ya. Kemudian harus mengetahui gerakan lalu lintas. Gerakan lalu lintas ini ada 12. Ya. Sudah ada yang tahu 12? Belum? Ya. Satu contohnya, ini kalau di ujian SIM pasti keluar. Ya. Kalau ada rekan kita polisi mengatur lalu lintas, ya, kemudian misalkan di perempatan sini. Ya. Kemudian dia meniupkan turinya, tangannya ke atas. Prit. Ya, tangan ke atas ini apa? Stop. Kodenya. Stop. Ya, stopnya gimana? Hah? Stop. Stopnya gimana ini? Kalau lurus tangan ke atas begini. Stop depan. Ini namanya stop dari semua arah. Jadi semua kendaraan harus berhenti di perempatan itu. Mungkin ada kendaraan lain yang perlu didahulukan, ya, seperti tadi. Mungkin ada ambulan. Ya, ada pengawalan, atau mungkin ada kerandamayan mau lewat. Ini harus didahulukan. Ya, jadi semua kendaraan harus berhenti. Ini namanya gerakan lalu lintas. Ya. Kemudian harus menyalakan lampu utama. Sekarang kendaraan baru di starter di kotak sudah langsung hidup lampu utamanya. Ya. Kemudian mentaati rambu-rambu aturan lalu lintas. Kalau dilarang berhenti, kodenya apa? Tandanya dilarang berhenti. Ya? Apa? Hijau itu jalan. Ya. Itu di lampu hijau itu ada kuning, merah, ya. Kalau dilarang berhenti itu rambu-rambunya letter S, ya. Kemudian ada silang. Ya. Dari rambu-rambu itu ke kanan 25 meter, ke kiri 25 meter itu dilarang ada kendaraan berhenti. Paham ya? Kemudian ketentuan
batas maksimal dalam berkendaraan. Ya, ini banyak terjadi nih. Kalian tidak tahu aturan bagaimana kecepatan di dalam kota, luar kota, di perumahan, di jalan tol. Ya, kalau dalam kota berapa kecepatannya maksimal per jam? 60. Hah? 60, hampir mendekati. 50. Ya, 50 km per jam. Kalau sudah 80 berarti pembalap liar itu. Ya, sudah balap liar kalau 80. Ya, karena dikejar polisi. Ya, yang benar 50 per jam. Kalau luar kota, nah boleh 80. Ya, 80 per jam. Nah, ini yang banyak terjadi di perumahan. Ini sering ibu-ibu melempar alat-alat dapur ini. Ya, karena tidak tahu kecepatannya berapa kira-kira. Hah? Berapa? 40. Oh, dilempar alat dapur kalian nanti. Ya, maksimal 25 km per jam. Lebih pelan lebih bagus. Ya, ini juga terkait dengan kesopanan kita. Ya. Ya, jadi di perumahan pelan, juga knalpotnya jangan yang brom. Ya. Kalau yang brom kemudian maksimal kalian 60, wah dipisui namanya. Ya. Pasti didoakan yang tidak nanti. Ya. Nah, kalau di jalan tol bebas hambatan berapa? 140. Di situ sudah ada rambu-rambunya. Sekian per sekian. Berapa? Ya, maksimal 100, minimal 60. Nah, kalau lewat tol coba dilihat di samping itu pasti ada. Kecepatan 100 per 60, paling cepat 100, paling pelan 60. Ya. Jadi kalau terlalu pelan bisa diseruduk dari belakang. Ya, terlalu cepat kendaraan kita bisa melayang. Ya, karena di tol itu kita tidak terasa. Ya, 120, 140 kalau kendaraan kita bagus tidak terasa. Ya, makanya banyak kejadian di tol karena kurang kecepatannya dikurangi. Ya. Jadi kalau kita berkendaraan, ya harus ada temannya kalau di tol. Ya paling tidak berdua. Ya, jadi ada yang mengingatkan pengemudi, dilihat, dilirik kilometernya sudah berapa. Kalau di atas dikasih tahu, turunkan. Ya, jadi harus saling mengingatkan, itu demi keselamatan kita. Ya, paham ya? Jadi tolong kalian aturan-aturan yang sudah menjadi ketentuan baik secara pribadi, secara lembaga maupun secara kenegaraan, kalian harus hati-hati. Ya. Nah, di sini alhamdulillah tadi saya sudah disampaikan oleh Bapak Guru, di sini ada pelajar yang mewakili untuk Indonesia di tingkat internasional. Tepuk tangan dulu. Ya. Ini adalah suatu bentuk kalian ya meningkatkan kedisiplinan diri, terutama belajar, ya sehingga kalian bisa meraih cita-cita kalian. Ya, saya melihat di sini, padahal saya baru pertama kali di sini dan mungkin juga terakhir saya berdiri di sini. Ya, karena per 1 Agustus saya sudah pensiun. Saya melihat ini walaupun sekolahnya di luar kota, tidak kalah dengan sekolah SMA 1 maupun SMA 2. Ya, tidak kalah. Ya, bahkan saya sering mengikuti 2 tahun yang lalu di SMA Ambulu ini, kalau tidak keliru masuk 3 terbesar grade siswanya yang diterima di perguruan tinggi. Ya, saya selalu mengikuti kalau sudah lulusan seperti ini. Ya, ini kalian harus bangga. Ya, harus bangga. Makanya jaga nama baik
diri kita sendiri, nama baik orang tua, nama baik lembaga. Ya, jangan dirusak dengan kalian sendiri. Ya, dijaga. Ikuti kakak-kakakmu yang sudah sukses, itu dicontoh. Ya, jangan mencontoh hal-hal yang kurang baik. Paham ya? Itu saja dari kami, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kalian. Ya. Kita, ya khususnya saya hanya bisa mendoakan kalian mudah-mudahan kedepannya menjadi orang-orang yang sukses. Ya. Untuk menutup, saya punya pantun terkait dengan aturan lalu lintas. Ya, dijawab dengan cakap. Ya. Kalau bikin jus tomat kawan, jangan lupa masukkan dalam kulkas. Dingin. Kalau ingin selamat di jalan kawan, jangan lupa patuhi aturan tertib berlalu lintas. Ya. Kalau enggak itu dibuat tulisan, taruh di kilometer kendaraan kalian. Kalau mau berangkat dibaca pantun saya. Insyaallah selamat. Ya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi kepada pihak sekolah saya berterima kasih atas nama Kasat Bimas sudah memfasilitasi kegiatan ini. Ya, sekali lagi terima kasih. Kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib nasional dan bersemangat. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah,
Tuhan yang Maha Esa, Maha Agung dan Maha Bijaksana. Puji syukur dan panjatkan kepadamu ya Allah, karena rahmat dan kasih sayang kami dapat mengikuti upacara hari ini dengan baik. Ya Allah, yang Maha Perkasa, berikanlah kekuatan lahir dan batin pada kami, para pendidik dan para pemimpin bangsa kami. Ya Allah, Tuhan Maha Pengampun, ampunilah segala dosa kami, para orang tua, para guru, dan para pejuang bangsa kami yang telah gugur sebagai kusuma bangsa. Ya Allah, Engkaulah yang menjadikan manusia dari tidak mengerti menjadi mengerti. Untuk itulah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, barokah di dunia sampai akhirat. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. ولا تجعله ترسا علينا فنذله واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan bantulah kami untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil, dan bantulah kami untuk menjauhinya. Janganlah Engkau menjadikan selamat di hadapan kami sehingga kami tersesat, dan jadikanlah kami pemimpin dari orang-orang yang bertakwa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara dan staf Dewan Guru meninggalkan lapangan upacara. Pemimpin upacara meninggalkan tempat. Upacara selesai, pasukan dibubarkan. Cek. Jangan